Halo, assalamualaikum everyone. Baik, saya Novi Alvinasari, mahasiswa Fakultas Farmasi dan Ilmu Kesehatan Universitas Abdurrahman. Saya dari Prodi S1 Kebidanan Universitas Abdurrahman. Saya di sini dapat tugas dari dosen pengampu, yaitu dosen Ibu Yusma Harani. Saya diberikan tugas tentang pemeriksaan sederhana infertilitas pada masa pranikah. Jadi sebelum menikah itu ada tes-tes yang dapat kita lakukan, gitu kan. Nah, yang pertama ada nanti yang saya bahas penilaian hasil pemeriksaan semen, yang kedua lembaran kurva temperatur basal, yang ketiga instruksi penilaian hasil yang dimaksud ini hasil temperatur basal tadi itu cara membacanya gimana. Kemudian pemeriksaan mukus serviks, lanjut lagi tes French, dan melakukan uji pasca koitus cek darah rutin seperti TORCH, hepatitis, HIV, AIDS, TBC, dan malaria. Baik, kita masuk yang pertama yaitu penilaian hasil pemeriksaan semen, di mana penilaian hasil pemeriksaan semen ini adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengukur jumlah serta kualitas semen dan sperma pria. Pemeriksaan semen ini merupakan tahapan pertama untuk menentukan kesuburan pria. Pemeriksaan ini dapat membantu apakah ada masalah sistem reproduksi sperma pada kualitas sperma. Jadi pemeriksaan semen ini itu pemeriksaan yang dilakukan untuk mengukur jumlah serta kualitas semen. Jadi jumlahnya ini diukur apakah jumlahnya itu normal atau tidak. Kemudian warnanya gimana, warnanya itu masuk standar normal atau tidak, dan kita rasakan baunya itu gimana gitu kan. Nah, lanjut, kita melakukan pemeriksaan semen ini dapat dilakukan dengan makroskopis dan kimiawi, di mana makroskopis itu kita dapat melihat volumenya, kemudian pH-nya, baunya, warnanya, likuifaksinya, viskositasnya atau kekentalannya. Di mana warnanya itu normal, volumenya normal itu 72 sampai 5 mili. Nah, itu volume normal. Kemudian pH normal ini berkisaran 7,2 sampai 7,8. Selanjutnya bau kita rasakan apakah baunya itu khas dari oksidasi spermin atau tidak. Jadi bau yang normal ini ialah bau yang khas gitu kan, yang khas dari oksidasi spermin tersebut. Kemudian yang kelima warnanya kita lihat apakah warna itu normal atau tidak. Warna normal itu gimana sih? Jadi warna normal itu ialah warna yang putih keruh atau kadang keabu-abuan, itu yang normalnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada likuifaksin normal atau koagulum homogen dalam waktu 60 menit. Lanjut, yang terakhir viskositas atau kekentalan semen tersebut itu normalnya lebih kecil 2 cm. Kemudian juga ada secara motilitas atau kita lihat dari pergerakan sperma tersebut. Normalnya aktif lebih 50% dan kurang aktif kecil dari 30% dan tidak aktif kecil dari 20%. Yang kedua, kita bisa juga melihat dari perhitungan jumlah sperma. Normalnya itu besar dari 20 juta per mili dan besar dari 40 juta per ejakulasi. Yang ketiga, kita bisa lihat dari morfologi spermatozoa. Normalnya itu 30% ya teman-teman. Nah, yang keempat, leukosit normal kecil dari 1 juta per mililiter. Selanjutnya pemeriksaan semen secara kimiawi. Pemeriksaan semen secara kimiawi ini yaitu pemeriksaan fruktosa atau gula dengan prinsip fruktosa bereaksi dengan reaksional dan membentuk senyawa berwarna merah. Biasanya hasilnya itu positif berwarna merah atau negatif tidak berwarna sama sekali.
Baik, itu tadi materi tentang penilaian hasil pemeriksaan semen. Jadi kesimpulannya ialah pemeriksaan semen itu dapat dilakukan dengan dua cara, makroskopis dan kimiawi. Kalau makroskopis tadi kita lihat dari baunya, warnanya, terus volumenya, pH-nya, likuifaksinya, viskositasnya gitu. Kalau kimiawi kita melihat dari pergerakan sperma tersebut dan mendapatkan hasilnya positif atau negatif. Selanjutnya yang kedua yaitu lembaran kurva temperatur basal. Baik, metode suhu basal ini ialah metode yang dilakukan dengan cara mengukur suhu badan dari hari pertama sampai 10 hari ke depan. Itu kan teknik pengecekannya, ukur suhu tubuh pada waktu yang hampir sama setiap pagi. Jadi misalnya teman-teman mengukur suhu badannya pada pagi hari, maka seterusnya begitu. Pagi hari setelah bangun tidur itu diukur dan dicatat berapa derajat. Kemudian kalau misalnya teman-teman melakukan pengukuran suhu badan pada malam hari, lakukan juga pada malam hari, misalnya pada pukul 9 malam saat mau tidur, maka pengecekan berikutnya juga jam 9 malam pada waktu mau tidur. Kemudian lakukan pengukuran suhu setelah bangun tidur, sebelum beraktivitas, dan tanpa makan atau minum apapun. Itu yang saya. Jadi di sini teman-teman harus menggunakan termometer khusus dengan kalibrasi yang besar atau basal termometer. Caranya, catat suhu 10 hari pertama dari siklus haid. Oke, jadi dititikin itu sampai 27 hari ke depan. Tadi saya ada bilang itu 10 hari sampai 10 hari, itu salah ya teman-teman. Yang benar itu sampai 27 hari. Jadi kita itu melakukan pemeriksaan kurva temperatur basal ini. Yang saya bilang tadi, dilakukan pengecekan tiap hari dari hari pertama sampai hari ke-27. Bagaimana, apakah ada peningkatan atau penurunan, apakah masuk ke dalam ovulasi atau tidak gitu kan, masa subur atau tidaknya. Itulah kita melakukan kurva temperatur basal tersebut. Biasa itu dibimbing oleh tenaga kesehatan, khususnya kalau di perdesaan itu bidan, dan kalau misalnya di tempat yang memadai itu biasanya dokter atau tenaga kesehatan lainnya yang membantu kita untuk membaca kurva tersebut. Itu kan biasa dibimbing. Catatan, abaikan suhu yang tinggi atau rendah, abnormal yang disebabkan adanya demam atau gangguan lainnya. Misalnya lagi demam nih, terus suhunya tuh naik meningkat drastis tinggi gitu kan. Jangan panik. Nah, itu kemungkinan dari suhu kita emang lagi tidak normal. Bila periode tak subur telah dilewati, klien boleh tidak meneruskan pengukuran suhu tubuh dan melakukan senggama hingga akhir siklus haid. Jadi masa tidak subur mulai dari sore setelah hari ketiga berturut-turut, suhu berada di atas garis pelindung. Ini bisa kita lihat ya teman-teman, itu masa tidak subur. Nah, kemudian hari petang senggama. Sejak hari pertama haid hingga sore ketiga kenaikan secara berurutan suhu basal tubuh, maka suhunya naik ya kan, hari petang senggama. Kemudian jika salah satu dari 3 suhu yang ini begini, kalau ini di titik sini ini berarti 36 derajat Celcius. Kalau melunjak kurvanya tinggi, maka ini terjadi ovulasi atau tidak gitu. Jika dari 3 suhu itu terjadi penurunan, maka hal ini pertanda bahwa ovulasi belum terjadi. Kejadian ini tak dapat diambil sebagai patokan fase tak subur. Jadi jika misalnya nih kan pada hari pertama sampai ke 10 itu tidak terjadi peningkatan, kemudian pada hari ke-10 sampai ke-12 terjadi peningkatan drastis dan tiba-tiba menurun, nah itu bukan termasuk ovulasi. Kemudian faktor yang mempengaruhi suhu basal itu ada influenza. Kemudian yang kedua, infeksi atau penyakit lain yang seperti demam tadi gitu kan. Kemudian yang ketiga, inflamasi lokal, lidah, mulut, atau daerah anus yang terjadi permasalahan, misalnya seperti sariawan, demam itu kan tadi anus, terus ada gangguan yang lain gitu. Kemudian
Ada juga faktor yang mempengaruhi suhu basal seperti jam tidur yang reguler, kemudian makanan dan minuman yang panas atau dingin, kemudian pemakaian selimut elektris, kegagalan membaca termometer dengan benar. Jadi itu faktor-faktor yang membuat kegagalan pada pemeriksaan kurva temperatur basal ini. Gitu. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu pemeriksaan muskus serviks. Jadi pemeriksaan muskus serviks ini alat-alat yang kita gunakan, yang pertama masker dan handscoon, yang kedua spekulum vagina yang untuk membuka vagina itu. Nah, kemudian yang ketiga pipet tetes, yang keempat cotton bud, yang kelima container spesimen, yang keenam alkohol swab, yang ketujuh objek gelas untuk meletakkan spesimen, yang ke-8 yaitu mikroskop. Jadi langkah yang pertama ini tenaga kesehatan melakukan mencuci tangan 7 langkah menurut Vernay. Nah, kemudian yang kedua memakai APD seperti masker, handscoon, pelindung mata. Biasa pelindung mata sih nggak usah ya, itu kan nggak berbahaya kali. Jadi yang biasa digunakan itu masker, handscoon gitu. Kemudian yang ketiga cek kondisi vagina. Kita cek kondisi vagina apakah ada, nggak berbahaya kali. Jadi yang biasa digunakan itu masker, handscoon gitu. Kemudian yang ketiga cek kondisi vagina. Kita cek kondisi vagina apakah ada. Terus dilakukan pemeriksaan terjadi adanya benjolan di vagina atau di vaginanya terjadi infeksi atau gimana. Kalau normal maka dilakukan tindakan lanjutan, yaitu bersihkan vagina menggunakan alkohol swab dari atas ke bawah. Kemudian pembukaan lapangan pandang dengan spekulum vagina. Jadi spekulum vagina itu dimasukkan ke dalam vagina untuk melihat lebih luas lagi gitu kan. Kemudian gunakan spatula untuk mengambil spesimennya. Setelah dimasukkan tadi spekulum vagina, diambillah sampelnya menggunakan cotton bud. Kemudian cek volume, pH, bau, warna, likuifaksi, viskositasnya apakah normal atau tidak. Tadi sudah saya jelaskan di pertama, volumenya itu normalnya berapa, pH-nya berapa, baunya seperti apa, warnanya apa, kemudian likuifaksinya gimana, viskositasnya. Nah, kemudian interpretasi normal pada saat masa ovulasi akan ditemukan lendir serviks mengandung 98 tipe air dan juga agak sedikit encer. Apabila pasca ovulasi atau pra-ovulasi, lendir serviks akan sedikit kental. Kemudian yang kelima yaitu test friend atau apakah ada pola pakis pada spesimen atau tidak gitu kan. Ini pemeriksaannya dilakukan di bawah mikroskop. Spesimen ini diletakkan di objek gelas normal, kemudian rening atau pola pakis mendekati ovulasi. Pola pakis jadi di sini saat pemeriksaan semen di bawah mikroskopis kita lihat apakah ada pola pakis atau tidak gitu kan. Yang selanjutnya yaitu uji pasca koitus cek darah rutin. Darah rutin di sini kita melakukan pemeriksaan darah seperti pemeriksaan TORCH, hepatitis, HIV, AIDS, TBC atau malaria. Jadi diperiksa apakah pasien itu mengalami HIV atau AIDS atau TBC atau malaria tersebut. Jika terjadi maka dilakukan tindakan lanjutan, dan jika tidak terjadi maka metode selanjutnya yang akan diberikan kepada tenaga kesehatan. Baik, terima kasih kepada everyone yang sudah mau mendengarkan video saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Siap.